Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini ya? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu mental, jiwa, dan fisiknya tak baik-baik saja tanpa kamu. Mental, jiwa, dan fisiknya tak baik-baik saja tanpa kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa yang mental, fisik, dan jiwanya tak baik-baik saja tanpa kamu. Ada energi seperti apa? Yang pertama ada energi imagination. Ini jelas ya teman-teman, terlihat di sini bahwa ya mental, fisik, dan jiwanya tak baik-baik saja tanpa kamu, sedang berimajinasi atau sering sekali untuk membayangkan soal kamu. Kamu mungkin saja terus membayang di pikirannya, terus membayang di hatinya, ya, ada kerinduan yang sangat besar, dan dia tidak bisa menghempas kamu dari bayang-bayang pikirannya sendiri, teman-teman, ya. Jadi, imajinasi soal kamu itu terus melingkupi hati dan pikirannya dia, ya, terbayang-bayang terus lah ya soal kamu. Dan teman-teman kalau Sora lihat, orang ini tuh kayak ngerasa pikirannya dia, jiwanya dia, hatinya dia itu selalu terfokuskan hanya ke kamu aja, ya. Seperti pikirannya dia terfokuskan hanya untuk kamu, ya. Dan secara koneksi, ya, apapun situasi kondisi kalian saat ini, dia merasa terkoneksi sama kamu dan terhubung sama kamu, teman-teman, ya. Jadi dia ngerasa memang salah satunya kenapa hati, jiwa, dan fisiknya itu tertuju sama kamu, karena memang terkoneksi secara jiwa. Di sini ada energi cinta, teman-teman. Jadi ini jelas sekali ya kenapa dia merasa kondisi fisik, jiwa, dan hatinya terhubung sama kamu, karena ada energi cinta di sana, ya. Energi dia merasa butuh sama sayang kamu, cinta kamu, kalian terhubung, ya, teman-teman. Walaupun awalnya mungkin dia banyak denial ya, banyak memungkiri, mencoba lari dari perasaan dia sendiri. Tapi semakin dia melihat ke dalam, semakin dia merasa terhubung dan semakin dia bisa merasakan cinta yang besar dari kamu, ya. Awalnya dia denial, tapi semakin kesini dia tidak punya pilihan lain selain mempercayai apa yang sebenarnya ada di dalam hati dan perasaannya. Karena batinnya itu terus mengutarakan atau terus memanggil nama kamu, ya, terus kayak memanggil nama kamu, ya, untuk semoga dia itu harus jujur sama dirinya sendiri. Jadi banyak yang mungkin kayak nggak bisa jujur sama dirinya sendiri, mencoba untuk lari, tapi sebenarnya perasaan dia itu sangat-sangat kuat sama kamu, ya. Jadi dia itu memang harus jujur sama perasaan dia sendiri, ya. Bahwa di sini begitu banyak teman-teman sebenarnya ketakutan. Artinya orang ini mungkin sekali banyak kekhawatiran ya di dalam dirinya dia, ya. Orang ini mungkin tidak percaya diri sama keadaan dia, yang sangat berpengaruh sama situasi hubungan kalian. Di sini mungkin dia belum siap, teman-teman. Banyak ketakutan dan kekhawatiran karena dia mungkin belum siap secara finansial, dia belum siap secara pikiran, dia belum siap secara mentalitas, teman-teman, ya. Karena kalau Sora lihat itu dia takut terpojokkan, dia mungkin merasa tertekan, dia mungkin merasa tidak siap punya tanggung jawab lebih sama kamu, atau dia takut merasa terintimidasi karena banyak dari kalian yang mungkin ada perbedaannya, entah itu perbedaan dalam situasi ekonomi, perbedaan dalam kesiapan mental gitu ya, teman-teman. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan energi kebahagiaan. Artinya ya teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini, mungkin saja orang ini merasa dia itu kehilangan ya kebahagiaan dia ketika tidak ada kamu. Kamu salah satu sumber kebahagiaan dia. Jadi kenapa hati, pikiran, dan jiwanya dia itu nggak tenang ketika nggak ada kamu, ya. Kita coba lihat di sini teman-teman. Ada energi seperti apa yang sebenarnya mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini, ya. Ada situasi seperti apa dalam hubungan kalian saat ini, ya. Selain memang banyak ketakutan dari dirinya dia. Teman-teman, kalau Sora lihat orang ini sedang merasakan energi yang overwhelm. Banyak banget yang sedang terjadi di dalam hidupnya dia.
mungkin dia banyak tekanan, mungkin dia juga banyak masalah, dia juga mungkin banyak ketidakpastian, dan di sini juga banyak situasi-situasi pergesekan di antara kalian yang membuat situasi memanas dan mungkin kayak kalian butuh break di sini, ya, karena terlalu banyak masalah. Berusaha untuk mencari ketenangan dan kedamaian dan balancing, ya, karena di sini mungkin banget ada yang udah burn out, ya, bahasanya kekinian tuh burn out, karena sudah terlalu banyak situasi-situasi yang gak kondusif, baik dari internal kalian ataupun dari faktor luar, teman-teman, ya. Orang ini mungkin banyak yang tidak mau terungkapkan jujur sama kamu, teman-teman, soal apa yang sebenarnya dia rasain, apa yang situasi yang sebenarnya dia rasakan, masalah yang sebenarnya dia hadapin, ya. Kalau surat di sini memang orang ini banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, karena mungkin sekali dia belum menjadi seseorang yang siap, baik secara mental maupun secara pikiran, gitu ya. Sehingga orang ini banyak ketakutan, ya, dan dia itu kayak tidak berani mengambil langkah yang lebih lanjut atau lebih maju soal hubungan kalian, teman-teman. Sementara di satu sisi, kamu merasa dia itu sangat cuek, sangat abai sama kamu, ya, seperti kayak nggak peduli, ya. Jadi ini ada perbedaan perspektif, ya. Kamu ngerasa dia itu nggak cukup memperhatikan kamu atau memperjuangkan hubungan kalian, ya. Sementara dianya di sini mengalami banyak sekali tekanan, ya, depresi, ya, karena sedang banyak masalah. Tapi di satu sisi lain dia juga sangat-sangat sedih ketika tidak ada kamu. Kita coba lihat di sini, teman-teman, ciri-cirinya dia ke kamu. Ciri-cirinya dia ke kamu seperti apa, ya? Ciri-cirinya orang ini. Yang pertama, kalian itu banyak berkomunikasi melalui chatting, ya. Jadi lebih banyak kalian berkomunikasi lewat chatting. Ada yang mungkin kalian kenalan juga lewat awalnya chatting-chattingan, atau orang ini memang lebih seneng kalau komunikasi melalui chatting, ya. Tertulis tuh dia lebih suka, karena ada beberapa orang yang lebih bisa mengungkapkan perasaan dia ketika dia menuliskan. Ini ada yang pegawai kantoran, ya. Jadi kerjanya itu berhubungan dengan dokumen, ya. Selain itu, kalau Sora lihat di sini, ada yang mungkin sekali kalian itu kenalan, ya, di suatu pesta, itu sangat mungkin ada kumpul-kumpul, dan baru-baru ini mungkin saja ada, baru-baru ini atau akan ada yang ulang tahun antara kamu sama dia, oke? Kalau Sora lihat di sini, dia itu cukup terkenal di lingkungannya, ya. Mungkin dia tahu banyak orang. Jadi misalnya di tempat kerjanya siapa sih yang nggak tahu dia. Di dalam lingkungannya dia mungkin banyak temennya, ya. Dia sangat suka banget sama yang namanya olahraga. Jadi orangnya cenderung atletis, ya. Jadi mungkin dia bekerja dalam bidang olahraga, atau memang dia suka banget yang namanya olahraga, oke? Selain daripada itu, dia itu orangnya banyak banget hal-hal yang dia sembunyikan, ya. Orangnya penuh dengan misteri, gitu ya. Mungkin banget dia suka pakai topi, tapi dia memang orangnya, walaupun dia terkenal, tapi dia lebih senang privacy. Jadi mungkin dia nggak banyak mau orang-orang tuh tahu kehidupan personalnya dia. Mungkin dia juga nggak terlalu apa ya, ibaratnya nggak mau terlalu menceritakan sisi pribadi dia ke orang banyak, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orangnya itu menyenangkan, dia mungkin suka ketawa, dia mungkin suka flirting sama kamu, gitu ya. Pokoknya kalau ngobrol sama dia tuh asik banget, ya, tuh. Karena orangnya itu memang tahu bagaimana mendekati lawan jenis, gitu ya. Orangnya ini juga bersemangat, gitu ya. Orangnya pokoknya menyenangkan banget, ya. Dan orang ini sangat berfokus banget sama yang namanya finansial, ya. Dia berfokus banget sama finansial. Dan kalau Sora lihat di sini, keuangan sangat-sangat penting, ya. Kenapa dia saat ini merasa tidak baik-baik aja tanpa kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat tanpa kamu ini, dia itu banyak emosinya nggak stabil, ya. Ada merasa kehilangan yang sangat-sangat besar sekali, ya. Jadi emosi dia banyak naik turun, walaupun dia kelihatan baik-baik aja, sebenarnya dia nggak baik-baik aja, teman-teman, ya. Karena memang di sini sangat terasa ketika sekarang dia jauh dari kamu, ya. Mungkin kamu sudah ngerasa capek, lelah, lagi break ini, gitu ya. Tapi koneksi secara soulmate itu sangat-sangat bisa dirasakan, koneksi-koneksi belahan jiwa, teman-teman, ya. Apalagi energi divine feminim kamu, energi kelembutan kamu, energi menenangkan kamu, itu sangat-sangat kuat ada di dia, ya. Dan
kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang kayak ngerasa mungkin sudah capek menghadapi banyak masalah karena dia tidak mau terbuka atau jujur ya teman-teman ya. Sehingga banyak dari kalian yang juga akhirnya menjauhi dia teman-teman ya. Di sini banyak dari kalian yang kalau Sora lihat di sini mengalami kepikiran bahwa apakah mungkin ya aku mengalami black magic gitu ya. Dia melakukan black magic, kenapa aku nggak bisa lupain dia? Tapi dia lebih kepada negative thinking sih kalau yang Sora lihat ya. Karena sikapnya dia yang cenderung cuek itu membuat kamu tuh jadi banyak negative thinking gitu ya. Sebenarnya orang ini tuh hanya memang masalahnya dia, salah satunya dia susah banget untuk membuka hati dan perasaannya dia ya. Dia tuh kayak ngerasa susah untuk buka hatinya karena sebenarnya di dalam itu orangnya dia sebenarnya rapuh teman-teman ya, dan sangat mungkin banget dia memang nggak stabil. Di sini dia banyak ketakutan gitu ya, dia banyak kekecewaan, banyak kemarahan ya teman-teman yang kayak nggak keluar. Jadi hidup dia itu mungkin banyak banget trauma, entah dari masa lalunya, entah dari keluarganya, entah dari kehidupannya, sehingga dia itu banyak sekali energi negatif yang penuh dengan trauma dan kepahitan yang dia itu belum selesai dengan pikirannya dia gitu ya. Makanya egonya jadi besar. Dan kalian tuh sebenarnya punya energi yang sama loh. Ada twin flame di sini, mirroring. Jadi sebenarnya apa yang kamu egokan itu juga ada di egonya di dia gitu ya. Orang ini mungkin banget kayak belum selesai dengan cakra hatinya sih Sora lihat bermasalah ya. Jadi makanya emosinya dia nggak tenang, banyak naik turun, dia susah percaya, dia susah yakin sama keputusan dia sendiri, dia susah percaya sama suara hati sendiri. Karena apalagi terakhiran ini, banyak banget tiba-tiba masalah yang datang ke dia tanpa dia duga. Jadi dia itu kewalahan, makin dia itu pusing ngadepin masalah-masalahnya dia. Apalagi kalian juga ada konflik, jadi ini konfliknya ada dari dalam dan dari luar teman-teman ya. Tapi bagaimana dia setelah kamu jauhin dia? Teman-teman, kalau Sora lihat dia kehilangan energi ketenangan, ya. Mungkin dia pikir nggak ada komunikasi sama kamu, dia bisa tenang, ya. Tapi justru dia kehilangan ketenangan itu, kehilangan seseorang yang bisa membuat dia tertawa dan bahagia, ya. Orang ini tuh emosinya nggak bagus. Karena orang ini juga susah bahagia. Karena memang orang ini bermasalah dengan namanya rasa bersyukur. Jadi dia tuh selama di hidupnya itu dia banyak mengeluh, banyak nggak bahagia, banyak melihat selalu sisi negatif di dalam dirinya dia teman-teman. Ya, tuh dia tuh kayak banyak banget hal-hal yang dia tuh komplain soal hidupnya. Dia seperti tidak bisa menerima situasi dan keadaan dia, gitu ya. Seperti kayak mencoba lari. Makanya konsentrasi dia soal hubungan pun nggak tinggi sebenarnya ya. Dan dia sadar dia harusnya melakukan banyak perubahan dari pola pikirnya, dari pola hidupnya, dari apa yang dia lakukan gitu ya. Ini orang tuh keras gitu ya. Dia tahu dia bermasalah, tapi banyak juga yang masih berkeras hati. Tuh. Pikiran dia lagi nggak fokus ya, karena banyak hal yang jadi masalah yang menunda pergerakan dia sama kamu teman-teman. Tuh ya. Dan orangnya ini keras. Jadi bisa saja dia nggak ngerasa dirinya salah, bisa saja dia nggak ngerasa dirinya bisa fokus ke kamu, karena pikirannya dia kemana-mana, ya. Ketika kamu ikhlaskan, justru orang ini baru berasa energi betapa dia butuh sama kamu, dan dia mulai menyadari betapa dia selama ini banyak salah sama kamu, ya. Banyak kesalahpahaman, dia yang salah dia nyalahin kamu, dia yang nggak jelas maunya apa, gitu ya. Tuh, karena kamu tuh banyak yang ngerasa udah capek dengan situasi nggak jelas sama dia, udah capek dengan dia yang nggak berubah-berubah, sehingga kamu tuh kayak ngerasa pingin ninggalin dia aja. Ya sudahlah, mungkin memang kita nggak bisa sama-sama lagi, karena kamu capek dengan sikapnya dia yang nggak jelas, ya. Karena memang emosi dia yang juga nggak jelas sih, gitu loh, yang dia rasakan. Tuh. Teman-teman, saat ini orang ini sedang mengalami buah karma dari banyak yang dia lakukan. Jadi kalau selama ini dia banyak melakukan hal yang nggak baik, ya misalnya nggak jujur, ya sekarang ada konsekuensinya. Ya, makanya hidup dia nggak baik-baik aja. Kenapa dia juga nggak tenang tanpa kamu? Karena kamu selalu ada di dalam mimpinya dia. Ya, dan di dalam mimpinya dia itu dia tahu kalian terkoneksi, dan dia merasa bersalah karena dia tidak melakukan hal yang benar atau tepat ke kamu ya. I'm sorry I couldn't do right by you. Ya, dia merasa bersalah ya.
Dan orang ini sistem pertahanannya memang memilih diam. Jadi ketika kamu pergi pun dia nggak langsung bereaksi karena dia memang merasa lebih tenang dan aman kalau diam. Apalagi egonya besar banget, ya. Dan dia itu merasa surprise gitu ya. Kenapa kamu masih bisa mencintai dia dan menyayangi dia setelah apa yang sudah dia lakukan sama kamu? Karena dia sama ini mungkin perilakunya sama kamu juga nggak cukup baik, gitu. Koneksi di antara kalian masih ada. Meskipun kamu menghindari dia, meskipun dia kelihatannya cuekin kamu, tapi koneksi kalian masih sangat ada. Tapi dia mau ke kamu itu takut, maju mundur, karena dia belum siap ya untuk mendengarkan kata-kata kamu atau belum siap secara mentalitas. Tuh, dia memang gak siap aja. Ini adalah energi dari seseorang yang belum siap. Dia masih terpesona kok sama kecantikan kamu, sama kelebihan kamu. Orang ini kayak pingin banget, dia berharap dia bisa berubah. Jadi orang ini sedang bersiap untuk berubah. Tuh. Dan dia tahu situasi hubungan ini tuh sulit karena banyak kesalahannya dia. Ketidakjelasan dia, trauma dia yang belum kelar, masalah-masalahnya dia. Dan sekarang jauh dari kamu membawa dia kepada energi perubahan, teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang memang kita harus dijauhkan dulu untuk memahami dan mengerti. Orang ini sedang membetulkan dirinya sendiri, sedang membetulkan keadaan dia. Apalagi banyak kata-kata kamu yang menghantam dia dengan kenyataan dan kebenaran. Bahwa ya memang yang kamu omongin itu sebenarnya nyata, cuman dia mungkin denial. Ya mungkin kamu sering kasih dia nasihat, kamu kasih dia masukan, kamu kasih dia warning. Sekarang dia merasa adanya energi kekosongan. Yang kedepannya mungkin akan dia lakukan ke kamu. Yang kedepannya kemungkinan besar dia akan lakukan ke kamu. Ada the lady, ya. Ada rider. Kalau Sora lihat di sini, ini adalah ada energi seseorang yang ingin datang lagi. Karena memang banyak dari kalian yang walaupun kalian itu sudah meninggalkan dia, sebenarnya dari lubuk hati kalian masih menunggu. Teman-teman, ada energi kedatangan ya. Orang ini ingin datang, ingin melanjutkan perjalanan hubungan kalian. Di sini juga ada yang LDR ya. Jadi makanya dia butuh waktu juga untuk datang ya. Orang ini tuh kayak pingin menawarkan kembali untuk hubungan ini dilanjutkan ya. Karena orang ini punya satu harapan teman-teman sama hubungan ini ya. Jadi sementara orang ini lagi membetulkan segala sesuatunya, sebenarnya orang ini punya harapan teman-teman sama hubungan ini. Tuh. Dia cuma berharap kamu masih bisa bersabar untuk dia betulin segala sesuatunya. Karena orang ini mungkin juga ya, kalau Sora lihat ini memang sosok yang kurang tegas, karena mungkin tidak ada yang mengajarkan ya. Karena dia sekarang sedang berusaha menyeimbangkan dulu situasi hatinya, situasi pikirannya, situasi finansialnya dia ya. Karena memang kalian itu sebenarnya sosok yang sangat-sangat berbeda ya. Kamu sama dia tuh sebenarnya dua sisi yang sangat berbeda teman-teman ya. Makanya dia harus berusaha untuk menyeimbangkan dulu dirinya, baru dia bisa datang ke kamu dan melanjutkan hubungan di antara kalian ya. Orang ini tuh maju mundur karena memang sedang mengukuhkan dan menyiapkan hatinya. Nasihat buat kamu teman-teman, orang ini ada satu komitmen yang akan datang ya. Jadi ini apalagi untuk kalian yang sudah pernah punya janji takdir, atau kalian yang dalam pernikahan atau dalam menuju pernikahan, ini adalah satu janji takdir sama-sama ya. Kamu harus tahu bahwa kenapa ini jadi lama, kenapa ini harus diproses. Karena orang ini tuh butuh untuk membetulkan dulu fondasi awalnya ya. Paling nggak teman-teman, orang ini sekarang sudah mulai mau menyadari bahwa ada yang nggak beres sama dirinya gitu loh ya teman-teman. Oke. Dan di sini memang ada energi hawa nafsu juga. Artinya apa? Secara seksualitas pun kalian memang ya terhubung gitu loh teman-teman ya. Jadi yang orang ini sedang lakukan, memang orang ini sedang banyak berbicara sama dirinya sendiri ya. Orang ini itu sedang berusaha ingin menyelesaikan hal-hal yang akan jadi bahan perdebatan di antara kalian. Jadi orang ini tuh kayak sedang banyak diskusi sama diri sendiri, karena memang dia tahu gitu ya, banyak hal yang harus diselesain. Karena di sini banyak ketidakterbukaan dia, karena dia insecure dan sebagainya
Dan dia tahu kalau dia mau bicara sama kamu, dia harus datang benar-benar dengan keterbukaan penuh. Tuh, dia harus fokus. Karena orang ini bisa saja mengalami susah untuk menjadi fokus ya teman-teman. Tapi sekarang kalau Sora lihat, dia lebih bisa merasakan energi yang kamu rasakan. Jadi energi kesadaran itu mulai ada. Nah ini kan empati, dia bisa ngerasain yang kamu rasain. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah mengirimkan energi untuk support dia, untuk dia bisa terus berubah ya. Jadi sabar teman-teman, karena ini ngomongin soal fondasi untuk jangka panjang. Ini nggak cuma ngomongin soal hawa nafsu yang cuma sebentar atau sementara. Ini untuk sesuatu yang lebih panjang durasinya. Jadi memang pembetulannya pun banyak ya. Orang ini tuh butuh waktu teman-teman ya, karena orang ini itu masih banyak emosinya nggak bagus ya. Tapi paling nggak kalau Sora lihat, dia ingin belajar untuk fokus betulin dirinya dia. Oke, zodiak yang terbuka Aquarius, Scorpio, Leo, apa ini, Capricorn, Cancer, Taurus, Scorpio, Capricorn, dan Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Oke, dicek ya, nama tengah, nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, itu juga bisa. Oke, teman-teman yang kepingin baca kartu, kepingin baca bazi, buat tahu jalan hidup ya, silakan semuanya bisa di Instagram Sora @sora_tarot, untuk juga mungkin baca, beli kartu, beli alat pembacaan, atau belajar sama Sora, semua bisa. FHTY LVPRIRJZ WMIOSEC 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye-bye.